Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT HFX International Berjangka, ada Pak Ilham Syarif. Ya Pak Ilham, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita melihat ya Pak, ini bisa dikatakan kabar baik bagi investor emas seperti itu karena emas sudah mencapai harga tertingginya di 2.000 US dollar per troy ounce. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Iya, selamat pagi pemirsa Berita 1. Selamat pagi Mbak Patricia. Jadi saya lihat ini untuk emas sudah berhasil break di atas 2.000. Kembali ke depan kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan emas ini sampai break, karena memang beberapa negara terutama central bank memberikan stimulus untuk berjuang membangun ekonomi negara masing-masing, tentunya akan menyebabkan mata uang mereka melemah. Nah inilah penyebabnya orang lari ke safe haven dengan keadaan seperti ini Mbak Patricia. Iya Pak Ilham, dengan posisi emas yang sudah mencapai level setinggi itu, bisa kita katakan seperti itu, apa rekomendasi Anda bagi investor? Apakah mungkin melakukan aksi profit taking atau mungkin ditahan dulu, di hold dulu, kemudian menambah lot seperti itu? Ada dua sisi tipikal pelaku pasar ya. Scalper trader sama dia long term ya. Kalau dia long term, dia tetap bertahan Mbak Patricia. Saya lihat seperti kami lihat di perusahaan ya, nasabah-nasabah kami yang kita pantau, mereka yang sudah dari di bawah 2.000 waktu di level 1.950 sudah mengkolek buy, sampai sekarang ditahan, itu long term. Tapi kalau scalper mereka sepertinya udah taking profit Mbak tadi pagi. Jadi sekarang mengalami penurunan dari level tertinggi 2031.21, sekarang mulai masuk ke 2012. Ada target di sini mungkin area demand di sekitar 1999.20 Mbak. Nah jadi dua tipe kali ini beda, memang long term dia ya pasti akan mendulang profit terus dia Mbak. Ya berarti sudah banyak investor yang bisa dikatakan sudah taking profit seperti itu ya Pak Ilham. Betul. Lalu bagaimana mungkin Anda melihat proyeksi emas ke depan? Sampai level berapa kira-kira emas ini bisa bertahan Pak? Saya waktu di majalah investor tahun 2011 itu kita coba angkat sampai 2.000, baru sekarang ya. Baru sekarang naik 9 tahun kemudian. Karena target ini akan selalu tercapai dalam angka level-level tertentu. Kita target 2050 dulu. Tetapi kalau sampai akhir tahun saya lihat kemungkinan 2.200 kalau dia memang pandemik ini tidak bisa diselesaikan oleh beberapa negara kita yang memang sudah mencoba menemukan vaksin corona ini, agak sulit memang untuk menahan emas gerakannya. Dia akan unlimited lah Mbak. Jadi target saya akhir tahun ini 2.200 saya harusnya dia bisa sampai ke sana. Ini kan cepat sekali soalnya nih pergerakannya. Di level 2.000 berarti terjadi penurunan seperti itu Pak? Jadi gini, kalau dia nanti, ini kan dia nyari pola lagi nih, mencari trigger bagaimana supaya orang mau buyback. Biasa pelaku pasar ketika dia mencapai harga tertentu udah reach di 2.000, mereka akan menunggu lagi poin-poin tertentu untuk masuk market. Nah, untuk mendorong harga itu lebih tinggi dari sekarang, harus ada secara teknikal dan fundamental di situ, di mana kalau memang nanti sepertinya FOMC nanti malam akan berbicara kembali forecast ekonomi mereka dan sebagainya. Kalau mereka mengeluarkan stimulus lagi, Mbak, ya kemungkinan untuk mendongkrak ekonomi, karena kemungkinan laporan-laporan yang ada price manufacturing index mereka malam itu menurun ya forecastnya. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan produksi mereka kemarin juga beberapa berita Amerika bagus pun justru malah emasnya naik ke atas, tidak direspon oleh market. Jadi kalau untuk sekarang penurunan sampai ke angka sekitar 2.000 itu saya pikir mereka hanya konsolidasi untuk menunggu market beli lebih murah ya. Secara teori dan praktek mereka lakukan buy lower, sell higher. Mereka akan lakukan seperti itu, dia tunggu harga yang tepat untuk beli lagi Mbak.
Baik, Pak Ilham, dari komoditas emas kita bergeser sedikit ke komoditas yang lain, yaitu terkait dengan komoditas CPO. Nah, kalau kita melihat harga CPO sendiri ini sudah mulai melandai setelah bisa dikatakan rally cukup banyak seperti itu. Apakah ini peluang untuk ambil posisi, Pak? Kalau saya kita bicara bursa kita dulu ya, dia itu di lokal masih 10.000 levelnya. Target saya harusnya bisa sampai 11.000 ketika dari Pertamina announcement bahwasanya D20 30 targetnya sekarang sudah D100 tercapai. Mereka lakukan 100% dari nabati ini bisa mereka buat bahan bakar. Ini luar biasa ini. Kalau kenaikan CPO nantinya kalau ini tentunya produksi kita dulu lah. Produksi minyak sawit kita itu paling satu tahun bertambah 1 sampai 2 juta ton. Dari sekitar 44 menjadi 45 atau 46 tahun ini. Nah, ini akan menjadi hal yang suportif meningkat ya, didorong program tadi. Mungkin saya lihat kalau untuk level Malaysia sendiri harga itu sekarang masih 2.700. Sementara Januari atau Desember 2019 itu sempat di 3.100. Target saya justru kalau memang nanti B100 ini berhasil, mungkin harga kembali ke 3.100 tuh lebih mudah dicapai ya. Ketika nanti Pertamina mengumumkan beberapa bulan kemudian sudah bisa on the track, dia bisa menjual kepada masyarakat, ini memberikan dampak yang positif bagi para pemilik baik CPO, masyarakat petani. Ini yang kita harapkan ya Mbak ya. Ya Pak Ilham, dengan harga dari CPO ini, kalau terkait dengan CPO, bagaimana saran Anda bagi investor? Kalau CPO saya lihat tadi, terutama kalau di bursa berjangka Jakarta itu oleinnya ya, produk turunannya. Kalau di level 10.000 untuk beli udah bisa Mbak, karena ada program B100 ini. Udah boleh collecting buy, karena nanti kalau udah di harga di 11.000 kita ketinggalan. Baik, terima kasih Pak Ilham atas informasinya. Pemirsa, Direktur Utama PT HFX International Berjangka, Ilham Syarif, sudah bergabung bersama kami.